Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobatku semua dimanapun sobat-sobat berada, jumpa lagi sob dengan channel jadi Eti. Baik sob, kita akan membahas tentang sambungan videonya kemarin ya. Masih dalam suasana air bening. Yuk intronya dulu. Baik sobat-sobat semua ya. Masih kita membahas tentang kejernihan kebeningan air ya. Kalau kemarin itu sudah tahu faktor utamanya, syarat utamanya harus ada bakteri pengurai atau bakteri baik yang bisa menjernihkan air aquarium kita ya. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, kalau seandainya seandainya di filter saya ini saya tidak punya media biologis, saya tidak punya media mekanis, saya hanya punya saya tidak punya media biologis, saya tidak punya media kimiawi, saya hanya punya media mekanis yaitu kapas atau japan. Apakah bisa air jernih? Nah, benerin kos. Sobat-sobat semua, yang menjernihkan air itu kan sudah saya bilang bahwa adalah bakteri pengurai ya, atau bakteri baik di dalam air akuarium kita. Nah jadi, tapi dia butuh tempat sobat ya, dia butuh tempat untuk berdiam. Kalaupun kita tidak sediakan tempat ya dia bisa aja nempel di sekitar kaca, di selang atau di batuan substrat lainnya ya bisa. Nah, cuman dia butuh tempat untuk berkoloni, berkembang biak dengan nyaman ya gitu kan. Nah kalau misalnya sekarang ada di selang ya, ada di batuan, nah pada waktu kita membersihkan, pada waktu kita mencuci nanti kan otomatis kan selang juga akan kita cuci, sama sekali kita akan cuci misalnya 2 minggu kan, atau 3 minggu kita cuci kan, nanti kita bersihkan kalau sudah banyak lumut ataupun kotoran-kotoran lainnya kan. Nah pada waktu mencuci dan membersihkan itu tentu bakteri baiknya akan hilang juga, akan mati juga. Begitupun di substrat-substrat misalnya di bawah ya, atau di celah-celah pompa. Nah pada waktu kita membersihkan, kita menyikatnya misalnya hilang kan, mati. Begitu juga di substrat, di batu, di celah batu. Nah nanti kan kita bongkar batu-batu itu kan, substrat-substrat itu yang di bawah misalnya akan hilang. Kaca begitu juga, lengket di kaca, nanti kita kan kaca akan kita bersihkan untuk menghilangkan lumut lah misalnya ya. Mati juga bakteri pengurai. Nah dia tentu butuh tempat, butuh kediaman. Kalau kita butuh rumah untuk dia bertempat, bertinggal di situ dan berkoloni di situ ya, berkembang biak di situ, maka kita sediakanlah yang namanya media biologis dengan celah-celah pori-pori yang kecil-kecil tapi banyak, misal katakanlah seperti biobol, seperti bioring, seperti laparok, seperti kristal bio kan yang dibuat dari oleh manusia ya, yang alam seperti karang jahe ya, itu semuanya lubang berpori. Nah untuk tempatnya bakteri pengurai ada di situ, berkoloni dan berkembang biak di situ ya kan. Nah sekarang kalau jadi pertanyaan sekarang nih, ini kapas nih ya, atau jatmat kan dia berpori juga om, betul kan, bisa jadi media biologis, betul ya kan. Tapi ingat, nah harus diingat nih, kita katakanlah kita dalam susunan filter kita ya, dalam satu chamber misalnya kan kita ada menyusun, misal ada biobolnya atau bioringnya, kemudian ada arang aktif atau karbon aktif ya, kemudian ada kapas atau jatmat. Nah yang paling atas katakanlah ya, yang paling duluan menyentuh air dari selangnya akuarium itu ya, air keluarannya tentu kan kapas kan, untuk menyaring kotoran-kotoran kan. Nah di kapas itu sobat, di jatmat itu, katakanlah jatmat atau kapas, itu memang nanti lama kelamaan juga karena banyak kotoran-kotoran di situ ya,
akan tumbuh, akan menjadi tempat kediaman bakteri pengurai, bakteri baik. Nah, sekarang kita kembalikan. Kalau saya tidak punya bioring, saya tidak punya arang aktif, saya hanya punya kapas, Om. Kok airnya bisa jernih? Iya, betul. Kapas juga bisa menjadi tempat kediaman bakteri pengurai atau bakteri baik di dalam air akuarium kita. Tetapi sobat, kapas itu kan tidak seterusnya kapas itu begitu. Lama-lama kan kotor kapas itu kan. Nah, nanti kan kita akan bersihkan, kita akan cuci. Nah, pada waktu mencuci itulah nanti akan habis bakteri pengurainya, akan habis bakteri baiknya. Makanya perlulah manusia itu ya, berpikirnya boleh ya. Maka perlulah dibuat atau diadakan. Kalau dibuat itu kan seperti yang bioring, kristal bio itu ya. Nah, atau diadakan media biologis yang lain. Nah, seperti yang alami, karang jahe, ya enggak? Kemudian laparok ya. Itu yang asli dari alam, ya. Ada juga katanya yang batu bata ya, atau ada batu-batuan yang ya pokoknya batu-batuan yang banyak porinya lah. Ada yang kayak begitu ya. Iya, karena manusia menyediakan itu untuk tempat bakteri pengurai, bakteri baik berkoloni, bertempat tinggal di situ. Nah, kalau kembali tadi, kalau hanya kapas, iya bisa airnya jernih, bisa airnya bening, tetapi temporer sifatnya, karena kapas itu nanti akan kita cuci, ya kan? Kapas itu nanti akan kita, tidak mungkin kita mencucinya bagian atas saja misalnya, kan? Tidak kan? Pasti kita cuci, kita peras-peras ya. Nah, waktu meras-meras itulah bakteri pengurainya, bakteri baiknya akan mati. Sekarang kita kembalikan ke karang jahe coba. Karang jahe lama-lama kan kotor juga, Om. Iya. Tetapi kalau kita mencuci karang jahe, enggak sampai ke lubang-lubang di dalamnya, enggak kan? Kalau lumutan itu kan hanya di bagian luar, otomatis kita membersihkannya di bagian luarnya saja, bagian yang berlumut saja, sedang bagian dalamnya tidak terganggu. Nah, disitulah bakteri pengurainya, bakteri baiknya masih ada di dalam pori-pori yang ada di karang jahe itu. Begitu juga dengan batu lain atau laparok misalnya ya. Begitu juga dengan batu bata misalnya. Nah, di situ kan pori-pori yang ada di situ yang akan didiami oleh, yang akan tetap ada bakteri pengurai, bakteri baik di situ. Jadi kesimpulannya gimana, Om? Jadi kan oke, sekarang kalau kita memakai kapas, iya, saya juga pernah ya, sering juga dulu. Saya hanya kapas doang di atas, di dalam filter, karena misalnya tempatnya padat ya, saya hanya pakai kapas. Dah, pakai kapas aja. Iya, airnya jernih ya. Tetapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau misalnya sekarang kita hanya ini, misalnya kita ada akuarium baru nih ya. Kita ini jangan salah kaprah ya. Ini ada akuarium baru nih. Saya ambil kapas baru, masukkan. Seminggu saya tungguin sampai seminggu lebih tunggu. Kok nggak jernih-jernih, Om? Wah, ini Om salah nih ya. Bukan begitu ya, coba ya. Jadi kan saya sudah sering ada di konten-konten saya sebelumnya, sobat-sobat semua. Kalau air mau jernih, kita modalnya kapas doang. Misal, saya punya akuarium baru nih, ya. Saya punya akuarium baru. Baru semuanya, aksesorisnya baru, peralatannya baru, substratnya baru, semua baru, ya. Nah, termasuk kapasnya baru. Nah, saya mau cepat nih air ini di akuarium ini jernih, bening. Maka kan saya sarankan, pintalah dengan tetangga kah atau sobat kah selembar kapas saja, ya, yang sudah lama dipakai oleh dia. Nah, kita ambil, kita pinta, kita taruh ke dalam filter kita. Insya Allah akan cepat jernih dan beningnya air akuarium. Kenapa? Karena modalnya kapas yang sudah lama tadi, yang kita pinta sama tetangga atau sama kawan, disitulah ada bakteri pengurai atau bakteri baik. Sehingga proses perkembangan bakteri pengurai di filter kita yang kita masukkan kapas yang hasil minta dari tetangga atau dari teman tadi, itu yang akan membantu lebih mempercepat, memperbanyak bakteri pengurai, bakteri baik di dalam akuarium kita, terutama dalam filter kita. Jadi begitu ya, jelas ya sobat ya. Nah, jadi
Jangan memperdebatkan bila hanya modalnya kapas doang atau jatmat saja airnya bisa jadi enggak, ya. Jadi kapas dan jatmat itulah tempatnya bakteri pengurai. Jadi bukan kapasnya, ya. Jadi bukan biobolnya, bukan bioringnya, tetapi bakteri pengurainya, bakteri baiknya yang menjernihkan air itu. Cuma sekarang medianya apa yang akan ditempati bakteri pengurai? Nah, itu kuncinya, ya. Jadi bukan karena kapas lembar air kok bisa jernih, bukan. Tapi karena bakteri pengurai, bakteri baik ada di dalam kapas itu, ya. Misalnya, Om, saya ini sudah, nah begini juga, Om, saya ini sudah ada pasang biobol, bioring, japarok, kristal bio, kok nggak jernih-jernih, ya karena bakteri pengurainya nggak ada di situ. Ya. Nah, kalau ditanya kenapa, Om, bakteri pengurai nggak ada di situ, kita bahas di video selanjutnya, ya. Oke, sobat-sobat semua, demikian supaya lebih mempercerahkan kepada sobat-sobat pemula, ya. Bukan kapas, bukan bioring, bukan arang aktif yang membuat air kita jernih, tetapi bakteri pengurai atau bakteri baik. Kebaikan dari bakteri pengurai dan bakteri baik itu membuat air aquarium kita menjadi jernih. Baik sobat-sobat semua, mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.